Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Terima kasih sudah mengklik video ini ya teman-teman. Jadi pasca ditemukannya pendaki meninggal di Gunung Lawu sana atas nama Gati Ambarwati asal Madiun, ini banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan cewek slow hiking. Baru pertama kali naik gunung langsung ke Gunung Lawu slow hiking pulang. Kok tega banget sih temennya ninggalin? Makanya kalau ketemu pendaki yang sifatnya agak aneh, ini dibarengin, ditolongin, jangan malah ditinggalin. Ya, nggak pamit orang tua sih. Oke, komentar teman-teman semua ini bener semuanya. Kecuali satu komentar yang mengatakan solo hiking sendirian. Nah, yang namanya solo hiking kan memang sendirian loh. Solo itu kan satu, tunggal. Jadi solo hiking itu ya sendirian, kecuali kalau konten kreator. Jadi dia bikin konten di gunung yang banyak hantunya, banyak penampakan di situ. Dia bilangnya solo hiking, tampil di depan kamera sendirian, tapi ternyata di belakang kamera ini orang bejubel. Kan lucu. Jadi gini ya teman-teman, di video saya yang kemarin ini kan mengatakan bahwa meninggalnya Gati Ambarwati ini dikarenakan terserang hipotermia. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan kok Kang Zi dapat menyimpulkan bahwa Gati Ambarwati ini terserang hipotermia. Saya melatih saya pribadi untuk tetap positif thinking dalam menilai sesuatu. Terlebih gejala maupun tanda-tanda yang ditunjukkan pada saat Gati Ambarwati ini ketemu dengan rombongan pendaki asal Jogja, ini menunjukkan mengarah ke hipotermia. Karena hipotermia ini banyak sekali tanda-tandanya. Dan salah satunya adalah seperti yang dialami oleh almarhumah Gati Ambarwati. Dan di dalam video ini saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman. Sekiranya teman-teman ini masih penasaran, apa sih hipotermia itu? Seperti apa sih tanda-tandanya dan bagaimana cara penanganannya? Di sini akan saya berikan sebatas apa yang saya tahu ya teman-teman. Karena memang dari dulu saya alhamdulillah belum pernah yang namanya mengalami hipotermia. Hal itu terjadi karena apa? Karena memang dari awal sebelum saya berangkat melakukan pendakian, persiapan ini sudah matang. Bicara tentang hipotermia, saya yakin teman-teman ini pernah mengalami gambaran seperti ini ya. Ketika teman-teman ini main HP sambil dicas, baterai ini bukannya tambah, tapi malah habis, berkurang, dan berkurang. Itulah gambaran yang tepat untuk hipotermia. Kondisi di mana suhu tubuh yang dihasilkan ini lebih kecil dari yang terbuang. Sekali lagi, kondisi di mana suhu tubuh panas yang dihasilkan ini lebih kecil dari yang terbuang. Karena itulah yang terjadi seperti HP yang saya gambarkan tadi. Otomatis lambat laun jika kita terus akan memainkan HP tersebut, HP-nya akan mati karena memang dayanya sudah habis. Dan itulah yang terjadi oleh orang-orang yang meninggal dikarenakan hipotermia. Dan salah satunya yang baru saja terjadi adalah beberapa hari yang lalu, yaitu saudara pendaki kita yaitu Gati Ambarwati. Dan yang perlu kita ketahui di sini adalah hipotermia ini terjadi karena apa? Hipotermia ini bukan hanya terjadi di pegunungan-pegunungan yang bersuhu dingin seperti contoh pegunungan yang menghasilkan salju. Pegunungan yang bersuhu hangat ini juga dapat menimbulkan hipotermia. Contohnya adalah pegunungan-pegunungan di Indonesia ini. Kenyataannya di Gunung Lawu beberapa tahun terakhir ini sudah ada 2 kasus yang meninggal dikarenakan hipotermia. Yang pertama yang sangat jelas dan beritanya viral ini adalah Andi Sulistiawan. Meninggal karena hipotermia, meninggalnya ini di Gegerboyo, sama persis dengan yang dialami oleh Gati Ambarwati ini. Hanya saja apa yang dialami oleh Andi Sulistiawan ini sudah parah, masuk ke tingkat paradoxical undressing. Apakah itu paradoxical undressing? Nanti kita bahas. Yang penting adalah sekarang ini kita tahu hipotermia ini terjadi karena apa. Jadi gini ya teman-teman, seperti video yang sudah-sudah selalu saya selipkan edukasi. Ketika melakukan pendakian, yang perlu kita perhatikan selain logistik yang kita bawa, ini adalah kondisi tubuh kita sendiri, kesehatan kita sendiri, didukung lagi baru logistik. Logistik ini sendiri perlengkapannya ada beberapa macam ya teman-teman. Gambarannya adalah kita ini membawa rumah, membawa tempat tinggal ke gunung. Kita rangkum menjadi satu tas. Di dalam tas keril itu, seperti contoh, ketika hujan, ketika panas, ketika dingin, kita berlindung di dalam tenda.
Itu perwakilan dari rumah. Kemudian saat kita lapar, kita butuh memasak menggunakan kompor. Kompor ini perwakilan dari yang namanya dapur. Kemudian saat kita sudah kenyang, mau istirahat, berhubung keadaan kita ini berada di gunung yang cuacanya dingin, yang kita butuhkan adalah tempat tidur yang nyaman. Ranjang, selimut, bantal, dan apapun itu kita rangkum ketika kita mendaki ini menjadi sleeping bag. Sleeping bag ini adalah selimut tidur kepompong itu loh. Kita masuk ke dalamnya, ada resleting, kita tutup. Yang kelihatan hanya mukanya saja. Itu adalah sleeping bag. Dan untuk memilih sleeping bag, ini yang lucu begini ya. Orang Indonesia ketika dia ini mau online shop, melihat-lihat sleeping bag. Ketika menemukan sleeping bag yang ada bahannya aluminium foilnya dan harganya murah, itu biasanya disingkirin, diabaikan. Padahal masing-masing ini ada manfaatnya. Salah satu manfaat sleeping bag yang ada bahan aluminium foilnya, ini dapat digunakan untuk menghangatkan tubuh kita. Jikapun kita sehat, kita aman, dapat kita gunakan untuk membantu orang yang saat itu sedang terkena hipotermia. Hipotermia ini terjadi biasanya para pendaki ini kan mayoritas anak muda. Anak muda itu adrenalinnya masih tinggi, sehingga terkadang dia ini mengindahkan hal-hal kecil yang ternyata di situ dapat menyebabkan hipotermia. Seperti contoh begini, yang namanya mendaki, berjalan ke atas gunung itu kan kita capek. Tentunya badan kita ini berkeringat. Keringat ini akan terserap oleh pakaian kita. Pakaian jika dalam keadaan basah, inilah yang menyebabkan hipotermia atau menyebabkan turunnya suhu tubuh. Seperti yang saya bilang di awal tadi, hipotermia adalah kondisi di mana tubuh menghasilkan suhu tubuh ini lebih kecil dibandingkan dengan hilangnya suhu tubuh kita. Dan hilangnya suhu tubuh kita ini disebabkan salah satunya adalah karena pakaian kita ini yang basah. Karena itulah para pendaki ini disarankan menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat dan mudah kering. Biasanya ini bahannya quick dry. Lalu lucunya lagi, orang Indonesia kadang ketika disarankan untuk membeli pakaian atau memakai pakaian bahan quick dry, itu kayaknya gaya banget. Buktinya saya pakai celana jeans aja aman-aman aja selama ini naik gunung. Nah, komentar itu sama persis dengan begini. Ketika naik motor diingatkan suruh bawa helm, dia nggak mau bawa helm. Buktinya saya nggak pernah bawa helm tapi juga nggak apa-apa. Itu disebabkan karena dia ini belum pernah mengalami kecelakaan kendaraan. Begitu juga dengan pendaki. Jika dia ini belum pernah mengalami yang namanya hipotermia, dia akan mengindahkan hal itu. Karena apa? Karena gini ya, pakaian yang terbuat dari bahan cotton ataupun celana jeans ini kan sifatnya menyerap air dan keringnya ini lama. Hal itulah yang menyebabkan suhu tubuh kita ini cepat terbuang. Terbuangnya suhu tubuh kita ini lebih besar dibanding suhu tubuh yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Sehingga yang terjadi adalah drop. Karena itulah para pendaki ini sering saya sarankan ketika kita mau ke gunung kita harus membawa pakaian ganti. Sekali lagi wajib membawa pakaian ganti. Jadi ketika kita masih di tengah perjalanan, badan kita ini berkeringat, pakaian kita ini basah, langsung ganti dengan yang baru, yang masih kering. Karena kunci agar kita selamat, kita tidak terserang hipotermia, kuncinya hanya dua, yaitu kering dan hangat. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk tetap menjaga keringnya tubuh dan pakaian kita adalah ketika kita berkeringat, baju basah, ya udah langsung ganti dengan yang baru. Ditambah lagi, jika memang keadaan di gunung sana ini sedang hujan, jangan lupa bawa jas hujan. Sehingga pakaian, tas, dan tubuh kita ini terlindung dari air hujan secara langsung. Kalau saya dari dulu ini punya kebiasaan. Sebenarnya trik ini kurang safety sih, tapi bagi saya ini cukup murah dan efisien. Jadi pengganti dari yang namanya jas hujan ataupun apapun itu yang dapat tetap menjaga suhu tubuh kita. Saya dan teman-teman dari dulu itu selalu membawa jas hujan yang dari plastik tipis, kalau nggak salah yang harganya 10.000 itu loh. Meskipun harganya murah, itu cukup membantu kita. Saya jadi ingat dengan para relawan yang kemarin melakukan evakuasi terhadap jasadnya Agati Ambarwati ya. Di situ mayoritas para relawan ini menggunakan jas hujan yang saya maksud.
Ya, jadi jas hujan plastik yang tipis itu yang harganya 10 ribuan. Karena begini, di luar sepengetahuan kita, jas hujan plastik, sifatnya plastik, itu dapat membuat tubuh kita tetap hangat. Bahkan jika dalam keadaan cuaca yang tidak hujan, suhu gunung yang sedang, bahkan panas tubuh kita ini benar-benar dapat berkeringat. Kita bisa mandi keringat. Tubuh kita benar-benar panas. Dan seandainya memang kondisi, seandainya ini, kita sempat kehujanan, kemudian kita tidak membawa pakaian ganti, baju yang kita gunakan ini sudah basah, alternatif saat itu yang saya gunakan triknya adalah kita lepas baju kita yang sudah basah. Kita pakai dulu jas hujan plastik yang murahan itu tadi, baru memakai baju. Jadi yang di dalam ini hangat, kulitnya ini benar-benar hangat. Yang terpenting adalah jas hujan yang kita pakai di dalam, ini jas hujan yang baru atau yang masih kering. Jadi tidak ada air yang ikut menempel ke kulit kita, ini triknya. Dan satu hal yang benar-benar paling cepat membuat kita terserang hipotermia, yaitu tadi. Mayoritas ini pemuda, terkadang dia ini terpacu oleh adrenalin. Kita lelah, kita nekat. Terkadang kita lupa, kita tidak makan. Padahal tubuh kita, untuk menghasilkan suhu tubuh yang baik, ini kita perlu makan. Dan makan ini jangan hanya mengandalkan roti tawar dan mie. Jangan hanya mengandalkan cemilan-cemilan seperti itu. Kalau bisa bawa nasi. Nasi ini memberikan energi pada tubuh kita, sehingga tubuh kita ini dapat memproduksi suhu tubuh yang maksimal. Itu tadi sedikit gambaran hal-hal yang dapat menimbulkan hipotermia ya teman-teman. Dan sekarang adalah seandainya jika kita ke gunung saat kita sedang jalan, kita menemukan rombongan lain atau pendaki lain yang sedang mengalami hipotermia. Tanda-tanda mudah yang bisa kita kenali terhadap pendaki yang sudah mulai terjangkit hipotermia, terserang hipotermia, ini adalah dia ini kelihatan menggigil. Menggigil ini adalah gejala hipotermia ringan, di mana suhu tubuh kita ini berada di 32 sampai 35 derajat. Ini baru gejala ringan hipotermia. Tanda-tandanya adalah menggigil. Jika teman-teman bertemu dengan salah seorang pendaki yang sedang menggigil, jangan ditinggalin. Kalau bisa ditolong. Bagaimanakah penanganannya? Nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang terserang hipotermia ini adalah mengantuk tapi tidak menggigil. Pertama kita merasa kedinginan, kemudian kita menggigil. Setelah menggigil tahapnya, ini kita tidak menggigil lagi, tapi justru bawaannya pengen tidur, ngantuk. Ini masuk ke gejala sedang. Suhu tubuh kita berada di 28 sampai 32 derajat. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke tahap berat. Tanda-tanda orang terserang atau terkena hipotermia yang berat. Ini suhu tubuh berada di 20 sampai 28 derajat. Tanda-tandanya orang ini biasanya ini sudah tidak sadar. Namun sebelum dia masuk ke fase tidak sadar, ini ada beberapa hal yang dia lewati. Biasanya lebih ke cenderung melakukan hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal aneh. Seperti contoh adalah, teman-teman ingat dengan kasusnya Andi Sulistiawan. Di mana ketika di situ salah satu YouTuber yang sedang bikin video ke Gunung Lawu, dia bertemu dengan almarhum Andi Sulistiawan pada saat masih hidup. Andi Sulistiawan di Geger Boyosana ini melakukan hal-hal aneh. Keadaan dingin, berkabut, badai, dia ini tidak memakai baju dan sedang menggendong kayu layaknya menggendong bayi. Pada saat ditanya oleh YouTuber tersebut, jawabannya ini sudah mengacau. Katanya ini untuk ibu. Ini kan udah jelas bahwa ini adalah hal-hal aneh yang dilakukan oleh seseorang. Hanya saja pada saat itu si YouTuber ini tidak tahu gejala tersebut. Mungkin dia ini kurang paham bahwa itu yang dilakukan oleh si Andi Gelagat ini adalah tanda-tanda hipotermia yang sudah berat. Sehingga pada saat itu dia ini meninggalkannya dan tidak menolong. Sebenarnya ketika orang terserang hipotermia masuk ke tingkat yang berat, ini banyak sekali. Bisa saja seperti yang dialami oleh Gati Ambarwati. Ketika bertemu dengan rombongan Jogja, dia ini terlihat bengong, linglung. Ketika diajak bicara, dia ini sudah low respon. Hal ini terjadi karena apa? Karena suhu tubuh yang sudah menurun, badan kita kedinginan, ini membuat saraf-saraf yang ada di tubuh kita, termasuk saraf otak, ini sudah tidak dapat bekerja secara maksimal. Sehingga ketika ditanya, jawabnya lambat,
Jikapun jawab, terkadang jawabannya ini ngaco. Dan pandangannya ini kosong. Seperti orang bengong, bingung. Pokoknya banyak banget tanda-tandanya. Ketidaksadaran pendaki yang sudah mengalami paradoxical undressing atau hilangnya kesadaran. Ini cuaca dingin, badan dingin, tapi yang dia rasakan, yang dia alami, ini merasa kepanasan. Sehingga meskipun cuaca dingin, dia ini merasa gerah. Dan cara yang dia ambil adalah melepas pakaiannya. Karena sudah tidak sadar ketika pakaian sudah dilepas, dia merasa gerah padahal dingin. Yang terjadi tubuh semakin dingin, suhu tubuh ini semakin menurun. Kemudian pernapasan ini semakin jarang, detak jantung sudah mulai berkurang, dan yang paling terakhir yang terjadi adalah kematian. Kematian ini masuk ke fase fatal, di mana suhu tubuh ini sudah di bawah 20 derajat Celcius. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menolong dia adalah ajak dia ke tempat yang kering. Maksudnya kering di sini adalah jauh dari air, jauh dari basah, dan usahakan jangan terkena hembusan angin. Sekali lagi, cari tempat yang teduh, yang aman, agar si penderita hipotermia ini tidak terkena angin secara langsung.